Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Hai semua. Kembali lagi di podcast Obsesif, Yaitu obrolan seputar ilmu pendidikan. bersama saya Anissa Fiza dan rekan saya. Yon Aprianti. Kami mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Hari ini kita mau bicara seputar mental health atau kesehatan mental pada anak remaja bersama salah satu dosen pengajar di Prodi Bimbingan Konseling di kampus FKIP Universitas Tanjung Pura, yaitu Ibu Marwah Rusdiana, sekaligus menjadi narasumber kita pada hari ini. Benar banget. Tentunya nggak asing lah terdengar ya di telinga kita. Apalagi kita para Gen Z ini kan lagi Gen Z. dibombardir ya sama mental health, dikit-dikit mental aku Aduh. terguncang, mau Aduh. healing. Aduh, Sampai mental, kena mental. Nah, tapi untuk mempersingkat atau kita mau mempersempit nih ya pembahasan kita mau membahas mental health remaja yang terjadi pada umumnya itu di dunia pendidikan, di Oke. sekolah-sekolah gitu ya Kak ya. Benar banget. Nah, daripada kita berpanjang dan kali lebar, kita panggilkan Ibu Marwah Rusdiana MA sebagai narasumber kita. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah sehat ya. Gimana Ibu tadi perjalanan ke sini? Apa ada kendala, Bu? Alhamdulillah lancar tadi ya. Alhamdulillah. Tanpa ada hambatan apapun. Tanpa melewati lampu merah juga tadi. Lampu hijau terus. Hijau terus pokoknya ya. Enak Iya banget. benar. Aduh, kita lewatin berapa lampu merah ya? Banyak Banyak ya. ya. Oh, tapi nggak lewat gang belakang soalnya. Jadi gak kerasa ya. Lewat ganteng banyak masih tidurnya, Bu. Nanti ngerem. Benar, Itu yang membuat kita ini ya. Itu sih yang repotnya. Benar. Nah, Bu, di kesempatan kali ini nih kita Iya. sedikit membahas tentang kesehatan mental remaja pada lingkungan sekolah. Iya. Nah, jadi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, Bu. Kalau gimana sih Ibu tuh melihat kondisi kesehatan mental remaja pada saat ini tuh kayak gimana sih, Bu? Iya, berkaitan dengan kondisi mental remaja saat ini itu memang banyak sekali ya anak-anak itu yang mengalami gangguan mental atau mungkin permasalahan terkait dengan kesehatan mental tersebut. Jadi untuk saat ini kalau anak remaja itu kita lihat ya mereka dalam hal ketahanan dalam menghadapi masalah itu juga lemah. Terus juga mereka gampang stres. Terus mereka juga banyak yang menyakiti diri. Terus juga banyak banget mereka itu yang banyak hal yang mereka itu tidak bisa untuk apa namanya bahasanya kekuatan dia masalah dia untuk menyelesaikannya. Jadi banyak sekali masalah yang mereka hadapi, kecemasan juga, anxiety dan semua itu banyak sekali sedang mereka rasakan di sini untuk anak remaja ya khususnya. Benar banget. Nah, karena kesehatan mental mereka yang bervariasi banyak banget ya, Bu ya. Iya. Yang mereka hadapi ini. Menurut Ibu sendiri tuh apa faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kesehatan mereka, kesehatan mental mereka, terutama itu di lingkungan sekolah, Ibu? Iya, kalau secara keseluruhan dulu ya. Kalau untuk faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Ada yang dari memang pola asuh dari orang tua, itu juga lingkungan, itu juga teman sebaya, terus juga berkaitan dengan apa bahasanya sosial media. Itu banyak sangat pengaruhnya. Nah, ketika berkaitan dengan di sekolah, itu mereka itu paling banyak karena teman juga, lingkungan temannya itu dan perundungan ya atau pembulian itu banyak sekali terjadi di lingkungan sekolah. Walaupun mungkin terkadang tidak bermaksud seperti itu, tapi ada kalanya semua orang tergantung yang menyikapinya. Iya. Terus juga ada juga karena berkaitan sama tadi kan berkaitan dengan perundungan, terus berkaitan dengan sosial media. Jadi mereka itu patokan mereka bahagia, patokan mereka ini tuh dari sosial media. Padahal kan sosial media pasti terlihatnya bagus semua kan ya. Padahal tidak semua seperti itu. Nah, jadi mereka patokannya di situ. Jadi ketika mereka ngerasanya kok aku nggak seperti itu, berarti aku nggak bahagia. Dan jadi kecemasannya semakin berlebih begitu. Oh gitu. Kayak apa ya yang sekarang tuh katanya yang ngikutin standar TikTok. betul. Benar Standar ya, TikTok, IG itu jadi memang sangat jadi standarnya di situ loh. Jadi patokan mereka Benar. gimana menyikapi dunia itu mau ngikut-ngikut. Iya benar. Padahal kan nggak semua kayak gitu kan ya. Kalau kita Padahal yang lihat. posting-posting kan udah diatur-atur sama Ya orang. pasti yang baik. Betul, dia nggak tahu di belakang Oh. layar apa yang terjadi sama orang itu. Benar, Mereka iya. cuma lihat di posting itu kan tentu yang lebih Bagus baik. semua. Yang Iya baik-baik benar-benar aja. begitu. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu ya. Iya. Bagaimana menurut Ibu nih, bagaimana nih sekolah dapat Iya. berperan dalam mendukung kesehatan mental remaja?
Oke, kalau berkegiatan di sekolah pasti sangat mendukung ya, karena memang mereka itu belajar memang kebanyakan di sekolah. Nah, jadi peran sekolah di sekolah tersebut yang pasti dari gurunya itu harus lebih aware ke siswanya. Jadi mereka harus tahu lebih simpatinya, lebih empati itu harus lebih tinggi. Karena bagaimanapun juga kita nggak pernah tahu ya anak itu seperti apa mengalaminya, mengalami masalah dan semuanya. Jadi bagaimana kita kepekaan terhadap mereka dan peduli terhadap mereka. Atau juga kalau berkaitan dengan program, berarti kan berkaitan dengan bagaimana program itu membuat anak itu nyaman berada di sekolah tanpa ada pembulian, tanpa ada yang membuat dia itu merasa gak nyaman begitu. Jadi di situ butuh adanya kayak mungkin salah satu satgas bullying bisa jadi ya untuk memberantas hal tersebut. Itu juga bisa jadi anak-anak itu memang harus apa ya, lebih diberikan pengertian yang lebih bahwasanya kita tuh harus saling menghargai, menghormati di situ. Dan mungkin bisa juga kayak kegiatan-kegiatan kayak AMT, Active Motivation Training, yang mana mereka itu dia tahu termotivasi lah, dia bisa termotivasi lebih untuk bagaimana menjalani hidup di situ. Jadi kalau program-program banyak dan masuk juga ke kurikulumnya. Di kurikulum yang mana memang mereka tuh harus bagaimana untuk apa namanya bahasanya ya, untuk kesehatan mentalnya tersebut. Oke, kalau kurikulum mungkin dari ini ya Bu ya, ada yang kayak penyuluhan-penyuluhan tentang bullying. Mungkin bisa nggak kayak gitu Bu? Program mungkin ya itu. Ya, Bisa dari jadi sekolah-sekolah ya. ya, bisa jadi seperti itu. Cuma kan kalau apalagi anak remaja zaman sekarang ini kan banyak yang tersembunyi-sembunyi gitu ya Bu ya. Introvert lah ya bahasanya Iya, ya. banyak sekali Itu anak kan introvert. ya mungkin kan itu agak menyulitkan pendidik untuk mengetahui berjalannya program tersebut ya ya. anak-anak ini sebenarnya apa sedang mengalami masalah apa gitu kan, agak sulit untuk diidentifikasi gitu ya Bu ya. Iya, iya. Pasti butuh sebenarnya anaknya juga mau terbuka gitu ya Bu ya, mau datang ke terutama kan ke Kalau di sekolah BK-nya, BK, ya, ke oh konselor ya, gitu kan, benar. untuk berani gitu mau cerita tentang masalah dia sendiri. Iya, Nah, benar. kalau kayak gitu nih Bu, karena Ibu kan salah satu dosen ya di Iya. Prodi Bimbingan Konseling. Ibu apa punya pengalaman khusus nggak dalam menghadapi masalah anak-anak yang punya masalah kesehatan mental di sekolah? Dan itu bagaimana Ibu cara mengatasinya? Ya, sebelumnya saya sebelum menjadi dosen, saya juga pernah jadi guru SMA, Ya. SMA, SMP. Jadi ya sedikit tahu lah ya berkaitan dengan tersebut. Jadi kalau terkait dengan masalah mental anak gitu ya. Jadi waktu saya ada anak itu memang dia itu sangat mudah stres. Jadi sering naik asam lambung naik. Jadi sesak nafas dan ketika kita antar ke rumah sakit pun itu ternyata tidak kenapa-napa. Dalam artian dalam secara fisiknya. Tapi mentalnya iya karena dia stressing tinggi. Depresi tersebut. Ada juga yang histeria, sampai histeria. Jadi disitulah membuat mereka itu kan jadi gak nyaman juga ya, karena kepikiran ada anak untuk anak remaja itu sendiri, mereka tuh seringkali berpikiran pendek. Dalam artian walaupun tidak semua ya, tapi memang banyak yang dia itu berpikiran, apalagi seringkali dia no overthinking, kayak ngerasanya itu gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang sayang sama aku, padahal iya dunia itu sendiri. Padahal banyak juga yang masih sayang sama dia dan semuanya. Nah, di sinilah ketika memang bagaimana kita sebagai guru BK kalau kita anak ke sekolah ya. Jadi bagaimana anak itu membuat mereka tuh nyaman, tenang. Nah, jadi bagaimana kita mendekati dia, membuat nyaman, membangun hubungan yang baik ke anak tersebut. Karena bagaimanapun juga memang untuk menggali lebih susah ya. Tapi perlu kita tahu bahwasanya untuk anak remaja itu tuh kalau kita ranah ke teman itu mudah, masih mudah. Jadi kalau saat ini kita dekati temannya, ini bagaimana ibu soal teman dan semuanya itu bisa loh kita untuk menggalinya. Jadi ke anaknya juga iya. Jadi bagaimana bagi mereka itu kita tuh bukan sosok yang menakutkan. Karena kalau untuk guru BK masih stigmanya polisi sekolah atau mungkin pokoknya kalau aku datang ke sana kita ini jadi orang yang bermasalah. Padahal kan tidak ya. Nah, di sini kita harus memberantas stigma tersebut. Bahwasanya kita itu melindungi, kita tuh jadi pendengar yang baik, kita tuh mengayomi begitu. Mungkin itu juga kali ya Bu jadi faktor mereka itu takut untuk terbuka. Iya benar. Apalagi kalau dia tanya soal gini ya, kalau seandainya ini ya ada yang contoh ngelapor ke kita, terus nanti dibilang ih kamu cepu ya, laporan dan semuanya. Padahal sebenarnya kita juga ingin mengetahui dari situ kan. Tapi kalau dia diam pun juga mungkin cuma saya yakin agak susah di situ. Nah, di mana kita juga memposisikan sebagai teman ke mereka. Padahal tuh penting ya, kayak ada faktor ada yang tahu tentang masalah kita gitu. Kasihnya dia harus tahu ada orang lain yang support gitu dalam kehidupannya. Sebenarnya dia nggak sendiri. Biasa tuh juga kan ada judgement dari orang-orang yang kayak oh masalah cuma segitu doang kok, langsung alay gitu ya. Bohong banget gitu kan. Sih cuman kayak gitu aja lebay banget. Betul, jadi orang-orang sering banget.
Orang-orang kan jadi makin kayak oh udah masalah aku dianggap sepele. Jadi untuk apa sih aku Nge-share heboh-heboh, nge-share heeh, iya Oh gitu iya kan iya itu iya. juga jadi ah, faktor ya Bu kayak ya. buat apa sih nggak penting juga buat orang Nah, gitu itu Betul. kesalahan pertama ya, bahwasanya Mm-mm. mereka tuh kita selalu menganggapnya ih alay banget sih. Padahal kalau kita dulu di umur mereka, kita sama. Cuma Mm-mm. karena berhubung kita sudah dewasa, Mm-mm. kita sudah tahu bagaimana kehidupan, akhirnya kita mikirnya, ih alay sih aku kayak gitu. Padahal dulu juga sama. Iya, padahal Iya, secara karena nggak emang sadar kan. prosesnya Iya. dia di situ. bahkan mungkin bisa lebih padahal Kak. Benar, Iya. lebih ini. Karena kan bagaimana orang itu menerima dia. Iya. Iya, benar. Itu kan sangat berpengaruh banget untuk Mm-mm. mereka ya. Penerimaan untuk anak remaja Mm-mm. itu sangat berpengaruh. Mm, Jadi kalau betul. dia ditolak, udah bener-bener ngerasanya aku udah dunia sendiri. Karena Itu juga untuk di anak-anak. usia remaja tuh dimana mereka tuh memang harus mencari jati diri ya kan Bu? Iya, pencarian jati diri benar. Iya. Jadi masih banyak hal dia terombang-ambing, Mm-mm. ketakutan, kebingungan, semua itu Mm-mm. berkumpul jadi satu. Mm-mm. Ketakutan, kekhawatiran di situ. Nah, makanya di sinilah butuh memang adanya orang yang mau mendampingi. Betul. Begitu. Ada yang support lah pokoknya gitu Iya, ya Bu ya. yang mendukung lah pastinya sport Mm-mm. itu ya. Minimal kita harus ada satu orang yang mau mendukung nih pilihan kita gitu kan. Ya, benar. Kira-kira betul nggak ya aku jalannya ke sini, betul Benar. nggak aku jalannya ke situ gitu kan. Pasti Iya. ada yang harus minimal Ada yang masukan lah ya. mengarahkan. Ada Iya, mengarahkan benar. Bu ya. Ya. Pengalaman yang sangat menginspirasi ya Bu ya, apalagi bagi para calon-calon pendidik di Iya. kedepannya. Berarti Iya. sangat penting itu pertama membangun hubungan sama para peserta peserta didik didik. ya, yang perlu mendapatkan dukungan dari orang-orang kan. Iya. nggak bisa langsung nih datang ke depan mukanya gitu kan langsung Nggak bisa. kamu kenapa gitu. Iya. Kita Nggak harus bisa. pertama-tama membangun hubungan Hubungan gitu baru, terlebih dahulu. kayak- Minimal kita jadi temennya, dia Iya. bisa nganggap kita sebagai teman ya Iya. gitu ya Bu harus ya. ada pendekatannya dulu Betul. biar nyaman. Kadang masalah yang mungkin kayak cerita yang nggak penting pun juga bisa kita lihat dari situ Bisa pendekatannya kita ya. lihat ya. Entah itu dia bercerita tentang apa atau ya aku bingung nih diem semuanya itu bisa tuh. Atau mungkin ibu aku suka lo sama dia itu boleh. Iya, setidaknya membangun Biar kepercayaan ya dulu benar Bu ya. deket dulu di situ membangun apa ikatan emosional di Betul, situ betul. juga sangat butuh. Nah, terus nih Bu, bagaimana nih pendidik dapat mengidentifikasi tanda-tanda seorang remaja atau anak-anak tuh mengalami kesehatan mental, Gangguan terutama- mental ya. Iya, terutama di lingkungan sekolah. Ya, jadi bisa dilihat dari anak-anak yang dia itu mungkin tadi sering menyendiri, menarik dari lingkungannya, Iya. juga lebih banyak diam, terus juga sama ini juga lebih ke sikap sih pastinya kita harus lebih tahu gitu loh sikapnya dia, apalagi yang dia biasanya cerewet, dia biasanya aktif, tiba-tiba diem, itu juga pasti ada problem ya. Tapi ada juga memang anak yang kita lihat itu dia ceria banget, Iya betul. padahal dia menyimpan hal-hal luka yang lebih dalam juga Biasanya itu ada. kan jadi pelarian ya bukan. Iya, Di benar. rumahnya kayak sepi sendiri, di Ah, sekolah benar. tempat ramai itulah dia membuka Kesempatan diri. untuk dia Jadi untuk pelarian oh benar. Nah, situ. kesedihannya gitu ya Bu Tempat ya. dia buat keluar-keluar juga. Betul. Iya, biar jadi nggak kadang terlalu- berbeda loh anak di Iya. rumah ketika di sekolah itu sangat berbeda. Jadi bagaimana guru sebagai penengah. Kalau kita sebagai guru, karena Iya. bagaimanapun juga dia juga harus tahu, kita tahu juga di rumahnya seperti apa dan ketika dia di sekolah juga seperti apa. Jadi itu kan mix. Bukan yang malah seringkali soalnya orang tua tuh bilang gini ya, kok anakku tuh kayak gini ya, di rumah itu sangat anteng, di rumah tuh gak ada masalah benar. Di apapun. luar kaget ya Bu Iya, ya. di luar Iya, kaget. Bukan Padahal anaknya yang asli. iya gitu. benar. Padahal itu sebenarnya ada perkembangannya. Dia itu Mm-mm. butuh untuk lebih diperhatikan di Betul. situ. Ya kadang juga banyak orang tua yang bilang tuh kayak kalau anaknya buat kesalahan atau buat hal kayak nggak mungkin, Iya. di rumah Nggak dia terima diem, ya. Nggak iya. terima. Di rumah dia Bahannya anteng-anteng beda aja kok gitu. diem, Nah, baik itulah gitu kan. antisipasinya ya. Jadi bagaimana kita harus benar-benar tahu bagaimana untuk menjalin komunikasi juga dengan orang tua, Mm. begitu. Berarti memang kita sebagai guru BK Iya. tentunya itu harus menjalin baik juga ya Bu sama Orang tua, dari iya. murid tersebut ya. Iya, membangun hubungan baik. Oh. Kalau seandainya orang tua ada yang tanya, ini ibu gimana anak saya prestasi dan semuanya, harap dijawab. Betul. Soalnya lucu dong kalau seandainya kita nggak mau jawab ya, kan Iya, ibaratnya kita nggak tahu apapun, dan orang tua akan lebih respect ke kita ketika kita tahu bagaimana anaknya. Karena anak juga kan lebih banyak di sekolah ya Bu ya. Iya, banyak di Waktunya, sekolah belajarnya juga di situ. Kalau di rumah Heeh. kan tidur, Iya, ngepel, benar. gitu kan, Main benar. sama, dia Iya, sendirian itu. jadi dia meleknya atau mungkin dia memang aktifnya memang di sekolah. Benar. Nah, tadi kita udah membahas ya Bu ya, berarti tantangan mungkin dari anaknya yang Iya. agak kurang terbuka. Ya, kurang Terus terbuka, kurang terlalu, ya memang benar Iya kurang kan, aware. masih Kurangnya benar. SDM juga. Iya, bisa Ya, bahkan kan kadang- banyak faktor sih Iya. memang ya. Dari fasilitas juga mungkin kurang dan betul semuanya. fasilitas karena gitu. kan biasa berapa ada yang guru BK-nya tuh
nggak punya ruangan sendiri gitu kan, Iya, Bu. Ah, ya benar. Itu juga benar. susah ya, Bu, ya. Benar-benar. Nanti Kadang anak juga bingung mau iya, cerita Mau di cerita masa nanti mana. guru Ntar dilihat TK-nya teman-temannya dengar, juga kan guru malu. BI-nya dengar gitu ya, Bu, ya. Malu kan biasanya kan. Jangan pernah ada pembelian, jangan pernah Mm-mm. ada yang saling menghargai, kan itu juga poin utama ya Iya. di situ. Nah, terus selain itu tuh kan juga berarti berapa yang perlu diimplementasikan untuk mendukung kesehatan remaja, seperti ada program ya, Bu, ya. Ya, ada program. Terus ke guru-gurunya mungkin lebih aware, terus Ya. membangun relasi sama peserta didik. Dan dari Ibu sendiri ya, Iya. apa pesan yang mungkin yang ingin nih Ibu sampaikan kepada para pendidik dan para remaja tentang pentingnya kesehatan mental? Iya. Untuk pendidik, jadi kalau untuk pendidik kan memang posisinya dia harus bisa mengayomi ya. iya. Jadi sangat penting mereka tuh bisa menjaga kesehatan mental dari remaja khususnya. Jadi memang untuk peserta didik itu sendiri, bagaimana dia itu lebih peduli, lebih aware ke mereka bahwasanya mereka itu nggak sendiri. Mereka itu ada tempat untuk bernaung, tempat untuk berlindung di situ ya. Dan memberikan kegiatan-kegiatan yang memang positif untuk mereka di situ, untuk peserta didik, untuk mohon maaf ya, untuk pengajarnya, untuk pendidik. Nah, namun kalau untuk peserta didik, bagaimanapun juga ini memang mereka lagi mengalami masa-masa yang bergejolak ya dalam hidupnya. Nah, jadi untuk menghindari atau untuk mengurangi kecemasannya, untuk mengurangi gangguan mentalnya, maka juga lakukan kegiatan-kegiatan yang positif juga salah satunya. Jadi ada kegiatan positif, berpikir positif. Jadi kegiatan yang memang sesuai dengan hobinya dia, minatnya dia, itu sangat butuh untuk anak-anak di sini. Kita juga lebih memahami bahwasanya dia tuh nggak sendiri, masih banyak juga yang peduli dengan dia. Jadi bagaimana dia juga teman-temannya juga saling peduli, saya ngertiin, lebih menjaga sikapnya, omongannya itu juga utama di situ. Jadi mengikuti kegiatan yang positif ya, paling utama. Jadi dia bukan yang cuma scroll TikTok, dan mengurangi TikTok juga, mengurangi sosial media. Betul, Itu harus sangat ya, Bu, sangat ya. berpengaruh juga di situ. Dia nggak sendiri, bahwasanya masih banyak juga yang peduli dengan mereka. Jadi ternyata yang paling penting tuh kita tuh jangan pernah ngerasa sendiri ya. Iya, Dan yang paling penting itu karena kegiatan banyak positif ya. dan biasa itu kesehatan mental itu banyak sekali faktor, tapi yang utama itu dari Pikirannya, karena pikiran. overthinking salah Overthinking satunya. seperti ya, Bu, Mungkin ya. insecure kayak gitu. Iya benar. Makanya tadi sesuai dengan standarnya itu ya, takutnya dia ngerasa pokoknya harus sesuai ini, Iya, dan semuanya betul. itu kan nggak bagus juga. Kebahagiaan tuh dibuat, bukan Iya. ditunggu atau Iya, dicari. bukan Kita tuh harus didapatkan bisa juga. Kita yang membuat menciptakan, kebahagiaan, yang menciptakan menciptakan di kebahagiaan situ. kita sendiri ya, Bu, ya. Kalau Cuma kita- kita jangan pura-pura bahagia juga. Kalau kita sedih boleh, kita untuk menangis, nggak ada yang salah loh, Iya, dengan menangis itu betul. sendiri ya, karena bisa meluapkan emosi kita. Iya benar. Kalau capek istirahat, itu kita tahu porsinya kita juga. Itu yang paling utama juga ya. Itu juga Di situ. karena faktor kita mengenal diri ya, Bu, ya. Iya, Itu juga pengenalan harus diri ya, lebih lanjut harus. supaya kita nggak gampang goyah lihat standar-standar yang tadi ya, Bu, Iya ya. benar. Kalau lagi bingung nih cari jati diri kan, mau jadi apa, mau jadi ini, mau jadi itu, akhirnya lihat FYP yang seliburan, oh ini disukain orang, mau jadi itu, disukain orang ini mau jadi juga Iya. ini. Benar. Terus juga buat cowok-cowok nih kadang yang kayak malu kalau nangis-nangis apa sih, karena kesehatan mental kayak "Ih, masa sih cowok kena kesehatan Lemah mental?" gitu ya, Iya, mungkin lagi ya. Apa Itu Ibu ya? sebenarnya nggak apa-apa Nggak loh. apa-apa. Nggak ada Mau masalah. laki-laki perempuan tuh boleh Iya. nangis tuh, nggak ada yang salah. Iya kan. Yang Ya, salah kalau dia nangis di tengah jalan. Itu ya. apa dulu tuh penyebabnya dulu Iya, gitu kita kan. lihat dulu penyebabnya juga. Jangan yang langsung menjas, oh mereka pasti salah, alay dan semua, kita nggak bisa. Jangan ya. Harus tahu duduk permasalahannya. Karena kesehatan mental itu benar-benar penting ya, Bu, Iya, ya. sangat penting Dan di situ. kesehatan mental itu kalau nggak ditangani dengan benar, itu larinya jadi ke fisik juga, Bu, ya. Iya, sangat mengganggu, bisa mengganggu dia gak bisa tidur, konsentrasi, Gangguan jiwa. gangguan jiwa juga gitu kan. Itu sangat tidak enak, sangat Sampai tidak kayak nyaman. Bahkan asam lambung. iya. Asam lambungnya banyak nangis, naik ya. Banyak naik. Iya, maaf. Gara-gara mental tadi ya, Bu. Iya ya. benar. dan juga tidak jarang yang self harm. Iya, Banyak yang suka nyakitin diri, menyakiti benar. sendiri karena Sangat banyak. nggak bisa meluapkan Iya, kayak Kalau untuk zaman sekarang pun juga sering kali mereka itu nyakitin diri hanya karena tren. Nah, itu itu khawatir juga. iya. Nah, makanya Jangan jangan sampai. terjadi. Benar. parah Karena banget yang tuh. rugi itu diri sendiri. Iya, benar. Butuh perhatian lebih khusus terkait hal itu. Karena tuh banyak orang kayak tidak bisa mengeluapkan rasa sakit di hati nih dengan Jadi menyakiti diri. Iya, Sedangkan iya. kesenangan itu Benar-benar. Iya. Padahal bisa kan ikut olahraga atau mungkin bersih-bersih rumah boleh itu ya. Untuk Merapikan meluapkan kamar, emosi. ya Benar. bukan? Mewarnai, Meluapkan menggambar. emosi dia kan ya.
Intinya kayak bagaimana iya, bisa meluapkan mencari hal-hal yang lebih positif untuk Iya. melarikan perasaan-perasaan yang nggak Iya, bagus itu biar ya, tidak ada Bu. pikiran buat negatif kita di situ. bahagia. Menghilangkan Untuk menyakiti pikiran diri, negatif. apalagi bunuh diri ya. Topik kita yang sangat seru Ya, ya, banget. karena kalau dibahas-bahas mental health ini nggak ada habisnya. Benar banget. Benar. Tapi untuk kesehatan mental remaja di dunia pendidikan kita akan kita akhiri sampai sini dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikut terus episodenya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan Komen, sama share ke juga. teman-teman yang lainnya juga. Dan jangan lupa untuk terus tonton dan dengerin podcast obsesif kita di episode berikutnya. Sampai jumpa. Obsesif. Obrolan seputar ilmu pendidikan. Bye. Bye.